Sahabat Dasat, menjadi keluarga tangguh tak hanya membutuhkan harta yang melimpah, melainkan berpegang teguh pada prinsip kebersamaan, hidup sederhana, menutupi kekurangan, dan menjadikan keluarga sebagai motivasi terkuatlah yang bisa membentuk rumah tangga sesungguhnya. Dekatkan diri kepada Allah Ta'ala, maka niscaya keluargamu akan sejahtera dan jauh dari api neraka. Ustadz, bagaimana menasehati suami? Apalagi kalau suami polisi, tinggi pangkatnya, sementara kita ini hanya ibu rumah tangga, sekolah pun tidak sarjana. Kan sulit. Nah, ada tata cara dan tips menasehati suami. Bagaimana? Kita simak berikut ini. Gaspol! Gaspol memang! Ibu, bapak, saudara-saudara sekalian, ada yang mau bertanya, silakan. Atau ada yang mau menjawab, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ustadz mau bertanya. Tadi dijelaskan oleh Bapak Ustadz bahwa untuk meraih kemuliaan keluarga, kesuksesan keluarga, diantaranya adalah memuliakan seorang ibu. Nah, yang kami ingin tanyakan Pak Ustadz, bagaimana cara kita agar kita bisa bersabar dan ikhlas merawat ibu kita, ibu mertua kita yang memang sudah mulai lanjut usia, bahkan sakit-sakitan. Ataupun terkadang sifatnya kembali seperti anak-anak lagi ya Pak Ustadz. Betul. Nah itu bagaimana sikap kita supaya bersabar dan ikhlas? Tidak semua anak diberi nikmat mengurus orang tua. Tidak semua. Tidak semua anak di dunia ini diberikan hadiah oleh Allah merawat ibunya, merawat bapaknya. Tidak. Ada orang yang mati mendadak bapaknya. Akhirnya tidak punya amal memuliakan orang tua. Nah sekarang itu dulu harus diyakinkan, ditanamkan. Oh, Allah pilih saya mengurus ini mertua karena Allah tahu saya pasti mampu. Nah, dua, ketika ada orang tua sakit, berbagi tugas. Ada anaknya Kapolres, sehingga tidak punya waktu kasihan untuk datang karena dia abdi negara. Nah, maka tugasnya apa? Karena dia ada duitnya, nah dia bantu obat. Ada lagi satu, tidak ada jabatannya, tidak ada duitnya, tapi dia pengangguran. Dia selalu ada, maka dia tugasnya apa? Rawat ibu, fisiknya rawat. Karena kau yang ada waktu. Ada lagi yang tidak punya waktu, tidak punya duit juga. Dia apa? Dia datang dari situ berdoa terus, minta berbagi tugas. Nah, yang ketiga, ketika sudah mulai muncul sakit hati, dongkol, jengkel, itu manusiawi. Karena setan mempermainkan ibu. Nah, bagaimana cara melawannya? Satu, begitu mulai bengkul, ibuku saja saya tidak kasih begini, ini mertua paling cerewet dulu waktu pengantin dia tolak saya, dia sekarang kenapa ada sama saya ya Allah? Kan ada begitu. Maka begitu muncul kalimat-kalimat itu, ibu lawan dengan istighfar. Nabi mengajarkan kalau kau duduk berdiri, kalau kau berdiri duduk. Misalnya lagi begini, sudah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Masih juga jengkel, ambil air wudhu. Masih juga jengkel, sholat 2 rakaat. Tapi biasanya begitu ibu sudah berdiri dan mengucapkan astagfirullahaladzim, hilang. Tembak terus, istighfar. Berikutnya yang keempat, ibu minta pertolongan dari Allah. Karena tanpa Allah beri hidayah tidak mungkin. Bahasa Indonesia saja, ya Allah kuatkan imanku, ya Allah teguhkan hatiku, jaga sikapku ya Allah. Nah, minta kepada Allah. Karena tanpa pertolongan Allah biasanya kita tidak mampu. Udah ibu ya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seperti yang tadi telah Pak Ustadz sampaikan bahwa salah satu cara untuk meraih keberkahan dalam rumah tangga itu adalah dengan berbakti kepada mertua dan juga orang tua. Lantas bagaimana jika mertua atau orang tua kita telah meninggal dunia? Selain doa dari anak soleh, apa saja hal yang bisa kita lakukan untuk meraih keberkahan itu agar kita bisa selalu berbakti kepada mereka yang telah meninggal dunia? Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ibu, pertanyaan ibu pernah juga ada sahabat Nabi yang bertanya begitu. Ya Rasulullah, orang tua saya sudah wafat. Bagaimana cara berbuat baiknya? Nah, satu kata Nabi, doakan. Mendoakan ibu bapak yang sudah wafat tidak panjang doanya. Bahasa Indonesia saja. Ya Allah, ampuni dosa orang tuaku. 1. 2, terima amalnya. Yang ketiga, lipat gandakan. Yang tadinya amal dibawa misalnya diangkakan 10, kita minta ya Allah gandakan dia sampai tak terbatas. Yang keempat, dengan doanya lagi dan
Jadikan kuburnya menjadi taman-taman surga. Kalau ibu hafal yang doa dalam Quran, Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Satu, cara berbuat baiknya kepada orang tua sudah meninggal, doakan. Yang kedua, bersedekah atas nama orang tua. Ustadz, saya mau orang tuaku kuburnya terang, bayarkan listriknya masjid tiap bulan. Ustadz, saya mau orang tuaku spring bed dia pakai, kirim spring bed ke panti asuhan, insya Allah sudah sampai itu. Ada yang bilang tidak sampai Ustadz. Kalau mau bukti, ibu-ibu mau bukti bahwa sedekah sampai. Mau bukti bu? Ibu wafat duluan saya kirimi. Ketiga, cara berbuat baik kepada orang tua sudah meninggal, mengunjungi karib kerabatnya. Misalnya masih ada paman kita hidup di kampung, Lebaran datang ke beliau. Itulah cara berbuat baik kepada orang tua yang sudah meninggal. Yang paling pasti dan paling real, paling gampang, jadilah anak yang soleh dan soleha. Karena kalau arwah bapak kita sudah meninggal bapak kita, lalu anaknya ini banyak maksiat, bapaknya ikut menanggung dalam kuburnya. Satu kisah, Nabi mau menuju ke sana, ya, anggaplah perjalanan 1 kilo. Begitu Nabi lewat sini, pemakaman, kuburan, Nabi langsung cepat jalan. Balik, lewat lagi di sini. Ketika sampai di sini, sahabat percepat langkahnya karena tadi suruh cepat. Nabi bilang, "Enggak usah, santai saja." "Kenapa ya Rasul?" "Tadi waktu pergi saya suruh kau buru-buru." "Kenapa?" "Disiksa ini orang dalam kubur. Saya tidak betah dengar dia disiksa, mau jauh-jauh supaya saya tidak dengar. Pulang tidak lagi." "Kenapa ya Rasul?" Tidak disiksa lagi waktu pulang." "Kenapa?" "Allah perintahkan malaikat penjaga kubur, jangan kau siksa orang tuanya." "Kenapa?" "Anaknya tidak mungkin saya siksa orang tuanya. Anaknya sekarang di dunia lagi belajar mengaji membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim." Baru kalimat basmalah dibaca anaknya, Allah sudah bebaskan dari azab kubur. Jadi kalau mau menyayangi orang tua sudah wafat, ngaji atas nama orang tua. Al-Fatihah paling minimal. Siapa? Bagaimana caranya Ustaz? Misalnya bapaknya namanya Abdul Latif. Ila hadratil Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam summa hususil ruhil Abdul Latif bin Siappo. Bahasa Arab Ustaz, sudah saya niat baca Fatihah untuk Rasulullah, saya ikutkan arwah bapak saya Abdul Latif, Al-Fatihah. Selesai. Haruskah selesai sholat? Tidak. Lagi di atas mobil nih, duduk-duduk, bukan juga kita nyetir. Tiba-tiba kita lihat ada orang lewat, bajunya mirip betul bapak saya. Langsung ingat, maka kirimkan Fatihah. Demikian Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, sejauh mana kami sebagai seorang istri, tentunya kami juga suami kami polisi, kami sebagai bayangkari juga, tentunya juga sebagai anggota Polri, profesi kami sama. Sejauh mana seorang istri dapat memberikan nasihat dalam urusan pekerjaan suami, baik itu hal yang baik maupun hal yang mungkin itu hal yang buruk. Demikian Pak Ustadz, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini rahasia laki-laki Bu, jangan disampaikan yang tidak datang. Ya, pertama laki-laki sangat sulit menerima nasihat dari istri. Itu dulu. Karena dia kadangkala merasa saya yang cari nafkah, saya yang kerja, saya kepala rumah tangga. Makanya biasa susah menasehati suami. Ya. Nah, kalau sekarang sama-sama anggota Polri, sama-sama punya gaji, sama-sama punya pangkat peluang, yang punya peluang untuk punya pangkat dan jabatan. Bagaimana cara menasehati suami? Cara menasehatinya, ajak dia pengajian. Ajak pengajian. Nggak bisa ada waktunya Ustadz. Ketika ibu lagi baring-baring, ambil HP, buka ceramahnya Dasat Latif. Ada itu khusus kewajiban suami kepada istri. Ada ceramah saya khusus itu. Lalu ibu nontonlah itu. Pura-pura kasih dengar-dengar sedikit. "Bang, ini kamu yang kena ini bang. Seperti ini." Berarti dia tidak tersinggung sebab bukan istrinya nasihati. Nasihatinya kita lihat karakternya Bu. Jangan menasehati suami ketika dia capek. Jangan menasehati suami ketika lagi dalam keadaan pening. Tapi ketika dia lagi santai-santai, biasanya lagi tidur, bangun pagi-pagi, ajak ibu tepuk. "Bang, lama juga ini tidak pernah abang nih mimpin sholat jamaah subuh. Ayo salat subuh bareng-bareng bang, biar saya bangunkan si bungsu." Coba sudah itu. Nah sudah itu, ibu ada cara kedua. Ibu beli buku. Kalau suami memang hobi baca, belikan buku yang judulnya memang untuk kewajiban bersama dalam berumah tangga. Paling praktis nonton ceramah. Karena kalau baca buku, belum tentu orang semua senang baca buku sekarang.
Lalu itu yang keempat ibu, yang keempat paling penting lagi, ibu bangun sholat tengah malam, minta pertolongan dan hidayah kepada Allah untuk membimbing suami. Salah naruh handphone. Nanti istrinya yang ditanya, istrinya nggak tahu, istrinya bisa jadi korban. Kalau dia anak yatim, ibu usap-usap rambutnya. Lalu minta, doakan saya nak, supaya bulan depan saya datang lagi bawakan kamu pembeli beras, supaya rumah tangga bahagia. Begitu dia bilang amin, itu doa yang luar biasa.